Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Kurniasi SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja yang dilakukan secara luring di SMA Negeri 1 Waringin Kurung kelas 11 IPA 1 pada materi pokok Sistem Pencernaan Makanan Manusia, submateri Gangguan pada Sistem Pencernaan Makanan Manusia. Berikut video ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja ya. Siapa yang tidak hadir? Ini. Nah, kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Ya, bukunya sudah siap? Ya. Bukunya sudah ada kuotanya karena nanti ada pretest dan posttest menggunakan buku. Sudah siap? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa ya. Kalian sudah disapu tadi ya? Sudah. Terlihat sangat bersih sekali ya. Oke, karena kita menggunakan AC jadi jendelanya kita tutup ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan AC, jendelanya jangan lupa dibuka ya, karena sirkulasi itu sangat penting sekali ya. Kalian kan sudah tahu ya, sila pertama itu apa? Ibu ingin suatu orang mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari pengamalan sila pertama itu apa? Ada yang bisa? Ya, Pak Irus? Yang pertama kita harus menghargai dan menghormati sesama umat beragama, lalu tidak mengajak agama lain yang berbeda dengan kita. Oh, bagus ya. Betul sekali ya jawaban dari Pak Irus. Ada lagi yang ingin memberikan contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Satu lagi boleh? Saling toleransi Toleransi dalam hal apa? dalam beragama, kayak ada yang beribadah, kita saling menghargai. Iya, betul. Ya, betul sekali ya. Berarti kalian sudah paham tentang pengamalan sila yang pertama. Oke. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang fungsi organ pencernaan ya? Nah, berkaitan dengan fungsi organ pencernaan, kalian pernah melihat orang yang bertubuh besar? Jadi dia disebut dengan obesitas. Nah, orang yang bertubuh besar kira-kira bermasalah nggak dengan sistem pencernaannya? Ada penyakit yang akan dideritanya nggak? Ada yang bisa mencontohkan? Ya, dia? Contohnya fatty liver atau disebut dalam bahasa Indonesia hati lemak itu ketika lemak karena lemak itu dicernain di dalam hati, dia menghasilkan hati. Jadi ketika lemaknya itu berlebih, jadi dia berpengaruh ke hati. Ya, betul sekali. Jadi obesitas tidak hanya berkomplikasi tentang penyakit yang gangguan mengenai peredaran darah, tapi juga tentang pencernaan makanan ya. Berarti kalian sudah paham tentang fungsi dari organ pencernaan makanan. Berarti berkaitan dengan pencernaan lemak tadi ya dia ya. Oke, betul sekali ya. Nah, di sini ada video ya, kalian bisa simak videonya.
Pertama, diyakini sebagai pemicu penyakit aniflax gastroesophageal disease atau GERD. Naiknya asam lambung terjadi karena berbagai faktor, antara lain produksi asam lambung berlebihan, lambatnya pengosongan lambung, dan katup bagian bawah kerongkongan yang mencegah naiknya makanan atau asam di lambung tidak berfungsi. Meski GERD tidak membahayakan keselamatan jiwa, nyatanya penyakit ini menurunkan kualitas hidup karena akan mengganggu seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Bahkan, jika tidak segera diatasi, GERD bisa menyebabkan berbagai komplikasi dikarenakan asam lambung yang naik dapat mengiritasi dinding kerongkongan sehingga luka yang ditimbulkan lambat laun makin luas, bahkan menyebabkan penyempitan kerongkongan bawah. Gejala asam lambung yang naik biasanya ditandai oleh GERD, yakni rasa nyeri dan panas di dada akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Lalu juga regurgitasi atau rasa pahit akibat asam yang terasa di bagian belakang mulut atau kerongkongan. Bagaimana penyebab terjadinya GERD? Siapa yang tahu penyebabnya? Kenapa bisa terjadi? Karena terlalu sering makan makanan yang berlemak, terus makanan cepat saji, tidak makan banyak makanan serat. Ya, betul. Ya. Untuk mengetahui kemampuan kalian mengenai gangguan terhadap pencernaan makanan manusia, Ibu sudah kirimkan link pretest ya di grup kelasnya, silakan dicek, dibuka ya. Kita pretest sebentar, sekitar 5 menit, silakan dibuka linknya, sudah ibu buka ya. Dikerjakan dengan baik ya. Baiklah, ini kompetensi dasar kita pada hari ini yang kalian bisa lihat ya. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan menyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur pengamatan percobaan dan simulasi ya. Kemudian indikator pencapaian potensi kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, menganalisis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor penyebab gangguan pada penyakit sistem pencernaan dengan gejala dan cara pencegahannya. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 ya. Jadi kalian itu bisa menganalisis penyakit pada sistem pencernaan makanan manusia. Kemudian kalian bisa menganalisis hubungan antara faktor penyebab gangguan pada penyakit sistem pencernaan makanan dengan gejala dan cara pencegahannya tepat. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu sudah membagi kelompok ya. Kemarin di grup sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu ada tayangan video satu lagi. Nah, kalian simak. Kenapa ya? Begitu bisa sakit? Ini gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bu? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku saya super keras. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehe,
Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah tahu apa-apa, Bro. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, appendicitis, atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita appendicitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbrai cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Oke, setelah menyimak tayangan video 1 dan video 2 ya, Ibu mau bertanya, yang pada video 1 ya, kenapa kita bisa merasakan perut sakit? Apa yang menyebabkan kita bisa sakit perut tadi dari tayangan video yang pertama? Coba siapa yang mau berpendapat? Yo, dari kelompok mana saja boleh ya? Silakan. Pertama bisa terjadi karena makanannya yang kurang sehat atau karena bakteri juga, kurang makan sayur, serat-serat, makanan pedas dan asam, dan kurang minum banyak air. Oke, tepat sekali ya. Agar kalian lebih paham tentang gangguan pada pencernaan manusia, Ibu akan bagikan LKPD ya. Kalian silakan dibuka LKPD-nya seperti biasa. Nanti kalian isi ya, isi semuanya. Tapi nanti yang dikumpul masuk itu hanya satu saja kalau kalian kelompok ya. Isi nama kelompoknya, kemudian dibaca ada 4 kasus di situ ya. Kasus yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan dicari jawabannya, berdiskusi. Boleh dari buku paket yang kalian punya, boleh dari modul, boleh dari internet ya. Silakan didiskusikan. Jadi kalau perbedaan GERD sama asam lambung kan, sama-sama asam lambungnya naik. Nah, tapi kalau GERD itu dia balik lagi kerokongan. Kalau mah cuma asam lambungnya ya. Bedanya tuh ada rasa kayak terbakar di dada kalau makan nggak ada. Nah, jadi ya yang namanya asam lambung kronis itu sebutannya GERD. Makanya kalau kalian punya mah itu harus hati-hati, jangan sampai dipelihara
gorengan, makan makanan asam yang pedas. Kalau kita perutnya nggak kuat, kurangi. Oh, jadi itu kalau misalnya si mah itu karena asam lambung. Tapi kalau heartburn lebih hatinya. Oke. Berarti iya berarti kita nanti dari kasus pertama ke kasus kedua itu saling berkaitan kan? Karena yang di pertama itu ada obesitas. Dan obesitas itu tuh, orang yang mengidap obesitas itu tuh rentan mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Ya kan di kasus 2 ada GERD. Melakukan gaya hidup sehat dalam itu. Jadi ini kan di sini saya bahas memastikan diagnosis. Kalian mau kan kalau ngomong diagnosis khusus buntu itu harus melakukan sejumlah tes. Ini itu kan ada Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1. Oke, boleh. Oke, silakan Chandra. Jadi kelompok 3 ini membahas masalah 3 ya. Di masalah itu anak tersebut menderita radang usus buntu yang disebabkan karena penyumbatan pada lapisan usus buntu atau appendix yang menyebabkan infeksi bakteri berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan usus buntu meradang, bengkak, dan penuh nanah. Adapun penyebab lain dari usus buntu yaitu sering menahan kentut, sering makan makanan bakar, sering makan makanan gorengan, sering memakan makanan daging kaleng dan jajan sembarangan. Guna memastikan diagnosis, dokter perlu melakukan sejumlah tes berupa tes darah, tes urin, CT scan atau USG. Terus hingga saat ini penyakit usus buntu belum terbukti dapat diobati dengan pengobatan herbal apapun. Penanganan penyakit ini khususnya yang sudah parah tetap perlu dengan obat-obatan seperti antibiotik dan operasi. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya untuk pembahasan dari kelompok 3? Biasanya untuk mengobati usus buntu itu kan dilakukan operasi ya. Saya ingin nanya, yang dioperasi itu apanya sih? Silakan dijawab oleh kelompok 3. Ya, jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan dari ini ya. Jadi yang dipotong itu adalah unggai cacing. Unggai cacing. Karena di situ sudah terjadi akses, sudah ada nanahnya, dan sudah ada penyumbatan dari makanan-makanan yang di situ. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada lagi yang tak cukup? Ya, boleh. Apa yang terjadi jika usus buntu tidak dioperasi? Ya, kalau seperti itu bagaimana akibatnya? Izin menjawab, kalau misalkan usus buntunya nggak dioperasi nanti dapat menyebabkan infeksi yang membahayakan atau bisa juga tertutup dan membentuk abses. Betul ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya oleh kelompok berapa? 1. Boleh. Izin mempresentasikan hasil kesimpulan kelompok ini. Yang pertama masalah 4 ini bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita harus memperbanyak makanan yang berserat, lalu hindari makanan yang mengandung lemak yang tinggi, lalu hindari alkohol, kafein dan rokok, makan yang teratur, olahraga yang teratur, batasi makanan yang tinggi lemak dan hindari berbaring setelah makan. Terima kasih.
Ya, terima kasih pemaparan dari kelompok 2 ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Izin bertanya, yang saya ketahui kan cara cuci tangan itu cuma gini-gini. Kita kan apa-apa tuh selalu makan menggunakan tangan kan. Cara cuci tangan yang baik dan benar itu gimana ya? Ya, bagaimana kelompok 2? Izin menjawab. Jadi yang pertama kita nyalakan keran, lalu kita basahi tangan kita dulu, lalu kita ambil sabun, kita gosok-gosok. Habis itu kita gosok-gosok punggung tangan dan sela-sela jari luar, lalu kita mutar, gerakan memutar, lalu kita mengunci. Setelah itu kita memutar ibu jari kita, lalu pergelangan tangan kita, lalu kita bilas. Kita masihkan keran dengan menggunakan siku atau tisu yang masih ada di dalam kita, lalu kita keringkan tangan kita. Ya, betul sekali ya. Oke, yang sudah disampaikan Khairus tadi sudah sangat tepat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kalian mau masuk kelas, aktivitas selanjutnya kelompok 1 silakan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus pertama. Penyakit yang ditimbulkan obesitas yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada heartburn. Heartburn ini terjadi ketika otot berbentuk cincin atau yang disebut dengan sphincter yang merupakan katup antara kerongkongan dan lambung tidak dapat mengencang atau menutup kembali dengan secara normal. Heartburn ini bisa terjadi karena adanya tekanan pada lambung yang biasanya terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Yang kedua ada kanker usus besar. Kanker usus besar ini biasanya terjadi karena gaya hidup kebarat-baratan yang kerap mengonsumsi daging merah seperti daging sapi, daging kambing, dan daging olahan lainnya. Nah, daging-daging merah ini dapat menyumbang naiknya kasus kanker usus besar. Kemudian yang ketiga ada fatty liver atau ya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hati berlemak. Alasannya karena lemak yang diperoleh dari makanan akan diproses dan disimpan di dalam organ hati. Namun jika jumlah asupannya berlebihan, hal ini bisa menyebabkan penumpukan lemak dan memicu terjadinya perlemakan pada hati. Kemudian upaya untuk menjaga kesehatan agar tidak mengalami komplikasi penyakit yang disebabkan oleh obesitas antara lain ada penuhi asupan protein hewani, hindari makanan olahan, membatasi asupan gula, mencukupi waktu tidur dan cairan dalam tubuh, melakukan diet rendah karbohidrat dan makan secara perlahan dan sikat gigi setelah makan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya? Ya. Kenapa orang-orang yang tidak obesitas lebih mudah capek dan atau lelah? Itu disebabkan karena apa ya? Terima kasih. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Oke, izin menjawab. Jadi tuh kenapa orang yang obesitas itu tuh sering banget mudah capek ya? Karena bobot tubuhnya kan orang yang obesitas lebih besar. Jadinya tuh tenaga yang dibutuhkan juga lebih besar kan? Dan kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh juga meningkat sehingga organ seperti paru, jantung dan yang lainnya juga bekerjanya 2 kali lebih berat. Terima kasih. Betul ya. 4 kali. Ada lagi? Saya mau nanya. Ya, boleh. Saya mau nanya dok, kalau kita tahu kita obesitas tuh caranya gimana ya? Makasih. Saya izin menjawab. Cara kita tahu kita obesitas atau tidak itu, kita itu mengenal sistem yang disebut BMI. Nah, di BMI ini ada rentang nilainya. Jika rentang nilainya melebihi berapa? Melebihi batas normal, ini yang bisa disebut sebagai obesitas. Terima kasih. Iya. Oke. Selamat Assalamualaikum
nyeri pada ulu hati dan timbul rasa asam atau pahit di mulut. Pemicu penyakit GERD adalah suatu kondisi kesehatan seseorang dan gaya hidup atau kebiasaan yang buruk. Cara pencegahannya menghindari konsumsi daging berlebihan, mengontrol berat badan, dan hindari makanan yang asam dan pedas. Kemudian dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 2. Silakan. Izin bertanya, jadi apa perbedaan gejala penyakit MAH sama GERD? Ya, silakan dijawab. Oke, izin menjawab. Perbedaan antara penyakit MAH dan GERD itu, kalau MAH itu fesesnya itu agak lebih gelap, terus juga anemia, lalu nyeri di bagian perut atau di ulu hati, terus juga susah tidur ataupun insomnia. Kalau misalnya GERD itu nyeri di dada, terus juga sesak nafas, rongkongan, sakit dan perih, rasa asam dan pahit di mulut, lalu gejalanya itu saat membungkuk atau mengambil barang atau mengangkat barang seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jawaban dari kelompok 4 ya. Alhamdulillah sudah baik sekali pemaparan dari masing-masing kelompok dalam menyelesaikan kasus yang ada pada KPD ya. Baik, bisa ditarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Fairuz, kesimpulannya apa Fairuz? Kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu kita harus menjaga kesehatan kita, jangan telat makan, rajin olahraga, hindari makanan cepat saji, hindari makanan yang mengandung kafein ataupun alkohol. Ya, terima kasih Fairuz. Ya, betul sekali ya. Jadi berbagai gangguan pencernaan itu bisa kita cegah, caranya adalah dengan memelihara kesehatan pencernaan ya. Salah satunya sudah disebutkan oleh Fairuz tadi, betul sekali. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baiklah. Ada games ya untuk menentukan siapa kelompok terbaiknya. Ada games yaitu sebelah kata ya. Nah, masing-masing kelompok Ibu minta perwakilannya 2 orang. Jadi kelompok lain bisa menyimak ya. Nih, kalau betul dapat poin, kalau tidak betul ya nanti tinggal. Nah, ini posisinya
bagus ya tentang materi hari ini. Dapat kalian satu orang tentang kegiatan hari ini, rasanya bagaimana kesannya? Coba satu orang saja untuk refleksi kita hari ini. Kesannya hari ini tuh seru banget. Terus panasnya dapet, kompetisinya dapet. Terus menambah ilmu juga tentang penyakit pencernaan. Sudah sekian. Ya, terima kasih Caca. Ya. Oke, pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah ya. Minggu depan jangan lupa materi selanjutnya ya. Nah, kalian jangan lupa sudah mengetahui tentang cara-cara pencegahan atau cara-cara menangani masalah pencernaan, dan kalian harus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini memberi semangat rewardnya kita hari ini. Biar kalian tidak stres, karena stres itu juga bisa memicu penyakit pada saluran pencernaan makanan manusia ya. Nah, reward hari ini adalah coklat bisa kalian. Tapi jangan banyak-banyak makannya ya, karena kalau banyak-banyak nanti menyebabkan apa? Salah satu masalah pencernaan makanan juga selain obesitas apa? Kalau kita banyak makan coklat tapi tidak gosok gigi. Ya, betul sekali Caca. Ada yang seperti itu? Ada, kebanyakan makan coklat atau yang manis-manis tapi tidak rajin gosok gigi. Nah, penerapan salah satunya juga selain cuci tangan harus gosok gigi ya, minimal berapa kali sehari? 3 kali. Betul sekali. Malam-malam jangan lupa tuh kalian habis makan ya, gosok gigi. Kelompok terbaik adalah kelompok 3. Iya, silakan perwakilannya maju ke depan. Ya, ini dia ya, terima ya. Terima kasih. Semangat lagi, yang lainnya sudah sangat bagus kan? Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum menutup kegiatan, ketua kelas silakan ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum